Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Paskah kedua ini. Kita akan satukan hati kita di hadapan Tuhan dan masuk di dalam ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya di dalam hidupmu masing-masing dan yang senantiasa menggenapi janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuanmu dengan Roh Kudus, turunlah dan menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dan anak-anakku yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, dalam ibadah rumah tangga kita masing-masing di rumah, kita akan senantiasa mengingat kuasa Tuhan di Paskah yang kedua yang senantiasa memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dan yang senantiasa mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka ibadah kita saat ini dengan kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian sabda firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikian sabda firman Tuhan. Kita akan sambut sabda firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan. KJ 402, kita pujikan bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Sesat selalu harus kurasakan, bila Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan bukan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan yang senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih dan kuasa Tuhan. Kita baca hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 dan sampai ayat yang ke-40. Demikian hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum kasih yang Tuhan ajarkan, sampaikan kepada kita terus-menerus dalam setiap ibadah-ibadah kita, dalam sabat kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, menilik dari apa yang sudah Tuhan wartakan kepada kita tentang hukum kasih, dan kita belum sempurna dalam menjalankan hukum kasih itu dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
mari kita bersama-sama, saya ajak kita menundukkan diri kita akan berdoa, kita akan memohon kepada Tuhan pengampunan dosa dan kita akan berdoa pengakuan dosa. Kita akan sidem sejenak, kita akan secara pribadi datang pada Tuhan dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, Tuhan yang pemeliharaannya tiada terbatas dalam hidup kami, yang kasih-Nya begitu heran nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak masuk di dalam ibadah Paskah yang kedua ini, terus memperingati kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu, kuasa-Mu yang mengalahkan segala sesuatu. Kami hendak peringati hari ini juga Tuhan, di dalam ibadah kami. Sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan untuk masuk di dalam ibadah kami saat ini, ibadah yang kami yakini, kami percaya Roh Kudus sendiri hadir tengah-tengah ibadah kami, hadir dalam keluarga kami masing-masing, hadir untuk kami semua, dan berkenan untuk memberkati ibadah kami saat ini. Sebelum kami lebih dalam lagi masuk di dalam ibadah kami yang suci dan kudus ini Tuhan, perkenankan kami menundukkan diri kami orang yang berdosa ini Tuhan. Kami menundukkan diri kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami semua orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Kami kerap melakukan setiap pelanggaran-pelanggaran yang Engkau sendiri tidak perkenankan setiap orang percaya melakukan hal yang seperti itu. Tuhan, sucikan bibir lidah kami yang kadang sering menyakiti hati orang lain. Sucikan dan kuduskan pikiran dan hati kami yang kadang masih menyimpan kepahitan, kebencian dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan totalitas hidup kami Tuhan. Apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami yang saat ini mendukakan hati Bapa kami yang di surga. Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau sendiri yang saat ini berkenan menghapus, menyucikan kami dan memperkenankan kami layak untuk masuk dalam ibadah yang suci dan kudus ini. Bersihkan kami semua Tuhan, bersihkan ibadah ini dari roh-roh kegelapan yang tidak mengganggu jalannya ibadah kami, baik itu saat ini dimanapun ibadah ini dinyatakan, baik itu di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada dan saat ini sedang beribadah kepadamu. Sucikan ibadah kami, sucikan diri kami semua, dan Allah sendiri yang memakai hamba-hambamu yang melayani Engkau dalam ibadah ini, Allah yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya, kami yakin pengampunan dosa Kau nyatakan pada kami saat ini. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih kuasa Tuhan, berita anugerah akan kita baca yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, saudaraku bisa menyimak sekali lagi Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian berita anugerah sabda Tuhan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian sabda firman Tuhan. Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat kita yang mati untuk kita semua dan bangkit membawa kemenangan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan sambut berita anugerah ini dengan kita menaikkan kidung pujian 453. Kita pujikan bait yang pertama.
Mari kita juga mendengar petunjuk hidup baru yang saat ini saya akan ambilkan di dalam satu firman Tuhan, Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian sabda firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda firman Tuhan. Kiranya kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membawa setiap pergumulan, beban berat, pikiran, kekhawatiran, dan segala sesuatu yang saat ini membebani kita semua. Datanglah pada Tuhan dan Tuhan akan berikan kita kelegaan dan ketenangan dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu semua ada di rumah, dipersilahkan untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dengan keteguhan hatimu, keteguhan imanmu. Kita masing-masing akan bersama-sama mengakui kembali pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian 256 bait pertama saja. Satu gereja yang besar, marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Bisa duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini di dalam ibadah kita saat ini, kita akan juga membawa persembahan. Kita kumpulkan persembahan juga dalam keluarga kita, rumah kita masing-masing, di dalam ibadah rumah tangga kita. Ada satu firman Tuhan demikian dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian sabda firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan kidung pujian 403 bait pertama.
Kita bersama-sama berdoa untuk bawa persembahan kita kepada Tuhan, dan juga nanti berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan perlindungan firman Tuhan pada saat ini. Saya ajak kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah yang baik, Bapa yang baik dalam hidup kami, Bapa yang mencukupkan kami di dalam situasi dan kondisi apapun, kami tidak kekurangan. Bapa yang terus memelihara kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak khawatir dan cemas tentang hidup kami. Terima kasih untuk semua hal yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan karena itu kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami karena belas kasihan, anugerah dan berkat-Mu yang sudah Kau nyatakan, Kau berikan, Kau limpahkan kepada kami semua saat ini, Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu, dan Kau berkati sidang jemaat-Mu yang senantiasa terus melayani Engkau di dalam persembahan mereka. Dan kami juga sebentar lagi hendak mendengarkan sabda firman-Mu, mendengarkan pesan-pesan dari Engkau untuk kami semua, sehingga pesan-pesan firman ini benar-benar akan menguatkan kami, menguatkan iman kami, meneguhkan kami sebagai orang-orang Kristen yang hanya bersandar pada firman Tuhan. Berfirmanlah pada kami semua, Tuhan, karena kami rindu dan sangat rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, Kau pakai juga hamba-Mu yang penuh sederhanaan ini untuk sampaikan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada kami semua, kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada ibadah kita pagi hari ini. Saya ambil dari Mazmur 18, nyanyian syukur Daud. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Demikian sabda firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasih terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabda firman Tuhan, merenungkan sabda firman Tuhan itu, dan terlebih-lebih berbahagialah bagi kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat pagi. Selamat beribadah Paskah yang kedua ini di rumah kita masing-masing, dalam persekutuan kecil tetapi persekutuan yang penuh damai, penuh sukacita, penuh cinta kasih, yaitu persekutuan keluarga kita masing-masing. Dan percayalah saudara-saudaraku,
bahwa dalam persekutuan kecil kita, dalam persekutuan keluargamu saat ini, engkau didampingi, disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Paskah yang kedua ini, kita hendak belajar bersama-sama apa yang ditulis oleh Mazmur Daud menjadi sebuah pujian. Di sini LAI memberi sebuah tema, judul saya katakan seperti itu, nyanyian syukur Daud. Daud bernyanyi dan nyanyian itu berisi syukur, pujian, ucapan terima kasih yang Daud sendiri meyakini bahwa sepanjang hidupnya senantiasa disertai oleh Tuhan. Ia percaya akan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan, dan terlebih-lebih Daud percaya pada pemeliharaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Karena itu pada kesempatan saat ini, pagi hari ini, yang senantiasa Bapak Ibu diberkati Tuhan, dilimpahi oleh Tuhan anugerah kesehatan dan kekuatan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal. Kita akan belajar beberapa hal dari Daud, sehingga pembelajaran kita saat ini menjadi pembelajaran yang penting dan menguatkan iman kita, sehingga kita berani menghadapi kehidupan kita di depan, berani seperti yang dikatakan oleh Daud. Alangkah luar biasanya keberanian Daud, demikian dikatakan dalam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku, dan Bapak Ibu Saudaraku bisa menyimak ayat ini bersama-sama. Ayo kita simak dan saya akan bacakan. Inilah keberanian Daud yang muncul di dalam hati dan dirinya, di dalam kehidupan imannya. Demikian sabdanya, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bapak Ibu Saudaraku, apakah hari ini kita, keluarga kita, di tengah-tengah kondisi situasi yang kadang secara manusia menebar ketakutan dan kekhawatiran, masihkah ada dalam hati kita satu kosakata yang diucapkan juga oleh Daud? Kosakatanya adalah berani. Apakah masih ada keberanian dalam diri kita? Masihkah ada keberanian dalam hati kita untuk memandang masa depan? Daud berani. Alasan Daud berani karena di sana dicatat, aku berani karena ada Allah yang menyertai aku. Ada Allah yang menyertai Daud, maka Daud berani menghadapi segala situasi, kondisi, gerombolan, musuhnya, orang-orang yang tidak mencelakai dia. Ia enggak lari dari kenyataan, ia enggak lari dari medan di mana ia harus berjuang. Tetapi Daud mengambil sikap yang berani. Keberanian itu didasarkan pada satu iman yang kuat, satu keyakinan, kepercayaan yang kuat, yang ia nyatakan. Iman, keyakinan itu hanya kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, maka ada beberapa hal yang hendak kita bersama-sama simak pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang iman Daud. Iman Daud yang begitu luar biasa besarnya, yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini untuk menjadi kekuatan juga. Kalau Daud berani, mengapa kita tidak berani? Karena Daud berani, mengapa kita harus takut? Karena sama-sama Daud punya Allah yang besar, sama juga dengan kita. Allahnya Daud itu juga Allah kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh Daud dalam doa pujian syukurnya, dalam nyanyiannya pada saat ini? Daud meyakini bahwa iman kepada Tuhan itu harus diwujud nyatakan dalam hidup. Iman harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku beriman kepada Yesus Kristus, yang beberapa waktu lalu kita peringati bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita, menebus dosa kita. Aku percaya kematian Yesus Kristus itu untuk menebus aku dari setiap dosa-dosa yang membelenggu aku. Kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, yang membawa kita pada kemenangan dan keselamatan. Kalau hari ini kita semua, Bapak, Ibu, Saudaraku, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Allah kita, maka kita harus mewujud nyatakan iman kepercayaan kita itu melalui dua hal. Sekali lagi, kita harus mewujud nyatakan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus melalui dua hal. Yang pertama, iman kita kepada Yesus Kristus kita harus wujud nyatakan melalui komitmen. Komitmen atau tekad untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau aku beriman kepada Yesus Kristus, maka aku harus mengambil sebuah komitmen dalam hidupku. Komitmen itu adalah aku harus berkenan di hadapan Yesus Kristus. Daud juga mengajarkan seperti itu. Ketika Daud mengimani Allah sebagai Allahnya, Daud mengimani Tuhan sebagai Allah yang senantiasa menyertai dia, maka Daud mengambil sebuah komitmen dalam sepanjang hidupnya. Di sini dikatakan juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh Daud. Daud mengambil sebuah komitmen dan mengerjakan komitmen itu. Aku hidup suci, tanganku suci. Aku hidup benar di hadapan Tuhan, aku gak berbuat kesalahan. Aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Allah, maka hidupku senantiasa berjalan di jalan di mana itu diperintahkan Allah. Apapun yang menjadi perintah Allah itu aku kerjakan, apapun yang menjadi larangan itu aku hindarkan dan aku tidak mengerjakan itu. Maka ketika Tuhan melihat bahwa aku hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memperlakukan aku dengan baik. Ketika Tuhan melihat hidupku suci, tanganku suci di hadapan Tuhan, maka Tuhan membalas dengan hal yang baik. Ketika Tuhan melihat aku setia kepadanya, maka Tuhan juga setia kepadaku. Ketika aku berbuat baik, ketika aku melakukan kebaikan, ketika aku hidup di dalam kemurahan, maka Tuhan akan mengerjakan itu juga dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita harus belajar dari Daud seperti itu. Kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka iman kita itu harus diwujud nyatakan melalui bagaimana aku hidup dan hidupku itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana aku harus hidup dan hidupku itu berkenan kepada Tuhan. Ini yang penting di Paskah yang kedua ini. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang kerap kali kita dengar? Kalau hari ini kita masih belum bisa melakukan itu, mari kita belajar lagi. Mari kita wujudkan iman kita sebaik-baik mungkin.
supaya Paskah ini mendatangkan berkat kepada kita semua, keluarga kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Ini hal yang penting, katakan Daud, kalau engkau setia pada Tuhan, maka Tuhan setia kepadamu. Kalau engkau hidupmu tidak bengkok, maka juga Tuhan tidak akan bengkok dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Kalau engkau didapati Tuhan hidup dalam kebenaran, maka hidupmu juga akan dipenuhi Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang engkau kerjakan. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini arti iman yang harus kita wujud nyatakan. Jadi saya akan simpulkan satu hal yang penting, bahwa kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, ayo kita berkomitmen bersama untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, bagaimana wujud iman kita kepada Tuhan. Dan wujud iman yang kedua, seperti yang dikatakan juga oleh Daud pemazmur, meyakini kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka hal yang harus kita kerjakan adalah mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita. Daud mengatakan, mengapa aku berani menghadapi orang-orang yang membenci aku, menghadapi para musuh, menghadapi gerombolan yang hendak menyakiti aku. Daud katakan, ayat 30, sekali lagi saya katakan, bacakan di sini. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bapak, Ibu, Saudaraku, hal yang harus kita garis bawahi adalah mengapa Daud berani. Karena Daud katakan, dengan Allahku aku berani, dengan Tuhanku aku berani. Maka orang Kristen harus memiliki pribadi-pribadi Kristus dalam dirinya, menghadirkan pribadi Kristus dalam keluarga, menghadirkan pribadi Kristus dalam pekerjaan kita, menghadirkan pribadi Kristus dalam totalitas hidup kita. Dimanapun kita berada, kita menyertakan Tuhan. Apa yang hendak kita kerjakan, kita menyertakan Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi, kita menyertakan Tuhan. Dengan kata lain, dengan Tuhan aku berani menghadapi masalahku. Dengan Tuhan aku berani menghadapi tantanganku. Dengan Tuhan aku tidak lagi takut. Dengan Tuhan aku tidak lagi khawatir. Dengan Tuhan aku tidak lagi dihantui oleh kecemasan-kecemasan untuk masa depanku. Karena aku akan melalui setiap hari-hari yang aku akan lalui. Aku akan melalui setiap tantangan-tantangan di depan. Aku akan melalui setiap pergumulan-pergumulan hidupku. Aku akan melalui setiap hal yang saat ini Tuhan izinkan ada dan hadir dalam hidup kita. Aku akan berani melalui semua. Karena apa? Karena aku disertai Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, saudaraku yang terus diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, inilah iman. Inilah iman yang harus kita bangkitkan, harus kita tanamkan dalam hati kita. Terus kita ingat, kita nggak sendiri. Daud nggak pernah sendiri. Keluarga kita nggak sendiri. Ketika harus menghadapi situasi yang kadang membuat kita semua orang merasa takut, khawatir, kita nggak sendiri, Pak. Kita nggak pernah dibiarkan Tuhan sendiri. Kalau Daud dibimbing, disertai Tuhan, demikian juga saya katakan, setiap masing-masing keluarga yang mendengar khotbah ini atau ibadah bersama kami saat ini, kita diingatkan, keluargamu hari ini nggak akan berjalan sendiri. Ada Yesus.
Kalau saat ini kita hendak menatapi masa depan kita menatap masa depan kita nggak menatap sendiri. Ada Yesus. Yesus yang senantiasa siap sedia dan senantiasa berkata seperti yang sudah kita baca tadi dalam Matius 11 ayat 28, 29 sampai 30 tadi. Bapak Ibu bisa melihat lagi. Di sana Tuhan katakan welcome kepada kita semua. Mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Mari kepadaku orang-orang yang merasa saat ini takut, dihantui kecemasan, dihantui khawatir. Mari semua, tidak terkecuali semua orang datanglah kepadaku. Semua orang datanglah kepada Yesus. Tuhan membuka benar-benar luasnya tangannya. Ia membuka diri dan hatinya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dipanggil untuk datang kepada Tuhan, orang-orang yang hari ini mengalami keletih lesuan, hari ini karena banyak yang dipikirkan jadi bebannya tambah berat, hari ini yang tidak punya semangat dan disebut sebagai orang yang letih, lesu, tidak bergairah di dalam kehidupan dan pengharapan. Tuhan buka tangan, Tuhan buka hati. Untuk siapa? Saya katakan Tuhan membuka hatinya, tangannya, dirinya untuk kita semua saat ini. Dan Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Tuhan ingin kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam menghadapi hari-hari kita, supaya orang-orang Kristen terus diingatkan, selama aku berjalan dengan Tuhan Yesus, aku dapatkan ketenangan, aku dapatkan damai sejahtera, aku dapatkan perlindungan, aku dapatkan pemeliharaan. Saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi kesaksian dari Daud. Kesaksian Daud yang Daud tulis sebagai pujian syukur, yang Daud hendak juga berikan kepada kita, supaya kita orang-orang percaya di tengah-tengah masalah kita saat ini, iman kita tidak pernah akan luntur. Saudaraku yang terkasih, inilah sabda firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kita akan baca di ayat yang ke-28. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku percaya, Tuhan Allahku, sinari kegelapanku. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kata-kata seperti ini bisa didengarkan. Kegagalan kita bukan saja akibat tantangan dan kesulitan dari luar, tetapi ketiadaan iman yang membiarkan kita mengandalkan kemampuan, potensi, dan kekuatan kita yang berujung pada ketakutan dan kekhawatiran. Masalahnya bukan besar atau kecilnya iman, tetapi ada atau tidaknya iman ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu, saya hendak jelaskan sedikit arti kata ini dan firman Tuhan ini. Arti kata ini mengingatkan kita bahwa sering kita dimotivasi iman. Sering kita mengatakan, apakah ada iman dalam hidup kita? Ada. Apakah engkau percaya kepada Yesus? Percaya. Apakah engkau beriman kepada Tuhan? Beriman. Tetapi hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana iman itu bekerja ketika kita sedang mengalami kesulitan. Bagaimana iman itu bekerja ketika kita sedang menghadapi tantangan. Ketika kita tidak menghadapi tantangan dan kesulitan, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang indah, maka kita
akan mengatakan imanku kuat, imanku hebat. Tapi ketika kita mengalami tantangan dan kesulitan, kita lebih percaya pada kemampuan manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sekali lagi kita diingatkan. Kita belajar dari Daud. Ketika masalah itu menghampiri Daud, ataupun Daud sedang harus menghadapi tantangan, Daud ingat, sehebat apapun dia, sehebat apapun Daud butuh Tuhan. Hari ini kita katakan dalam keluarga kita masing-masing, Tuhan, keluargaku butuh Engkau. Tuhan, keluargaku butuh perlindungan-Mu. Tuhan, keluargaku butuh pertolongan-Mu. Tuhan, keluargaku butuh pemeliharaan tangan-Mu. Di tengah apapun situasi dan kondisi ini, kami percayakan keluarga kami hanya pada Yesus Kristus. Mari kita beriman seperti Daud. Nyatakan iman itu dan wujudkan iman itu di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang ada saat ini. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita. Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kita, dan Tuhan Yesus Kristus mendampingi engkau semua dimanapun kau berada, dan saat ini memelihara hidupmu dan menjauhkan engkau semua dari hal-hal yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah pada kami semua Tuhan, karena hari ini kami percaya penyertaan Tuhan terus ada untuk kami. Bersama dengan Engkau kami lalui kesulitan hari ini. Bersama dengan Engkau kami lalui situasi kondisi saat ini. Bersama dengan Engkau kami juga berdoa untuk keluarga kami. Keluarga kami enggak sendiri Tuhan dalam menghadapi masalah ini. Kami bersama dengan Tuhan. Bangsa kami juga bersama dengan Tuhan. Kabupaten Kendal ini juga bersama dengan Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga yang hendak saat ini menghadapi tantangan-tantangan di depan, kami semua bersama dengan Tuhan. Kami semua didampingi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memuji nama Tuhan untuk sambut sabda firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 249. Kita pujikan bait yang pertama. Saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masing-masing dikuatkan iman kita di dalam kuasa Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan kekuatan hati iman kita dan ketundukan kita di hadapan Tuhan. Saya akan ajak kita bersama-sama
untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa doa Bapa kami. Kita sapa Bapa kita yang Maha Kasih itu dengan doa Bapa kami, dan kita akan ucapkan secara bersama-sama doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Paskah yang kedua ini. Kita akan bersama-sama mendapat berkat dari Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita, tundukkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati engkau semua. Di dalam berkat Tuhan engkau senantiasa akan dibuat damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Saudaraku, berkat Tuhan ajaib dalam hidupmu. Yakinlah berkat Tuhan akan membimbing dan memberkati setiap langkah hidupmu, memberkati engkau dan keluargamu. Karena itu, tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan kita menaikkan satu kidung pujian KJ 457, kita bait pertama dan bait yang kedua.